Oke, buat teman-teman yang pengen tanam kangkung di rumah kayak gini, caranya gampang banget. Pantengin terus YouTube channelnya aku, Rivesela. Aku bakal kasih tahu kenapa mereka bisa tumbuh setinggi ini. Oke teman-teman, kembali lagi sama aku di sini. Kita berkebun di. Oke teman-teman, untuk bahan yang pertama, bahan pertama kalian harus siapin yang namanya media tanam. Di sini aku pakai polybag, dimana campurannya itu adalah pupuk, sekam sama kokopit. Nah di sini media tanam yang aku udah sediain pertama-tama buat kalian menyemai si bibitnya. Nah selain itu juga di sini aku bakal tunjukin ke kalian tanaman aku yang udah tumbuh, dimana aku pakai styrofoam untuk umur mereka yang udah 2 minggu. Nah ini penyemaian yang baru, masih kecil kelihatan deh ya. Nah baru, tapi di sini dalamnya ada air gitu. Jadi kalian nggak perlu banyak nyiram, cukup kalian cek aja udah habis atau belum airnya. Dengan si styrofoam ini atasnya dibolongin, nanti aku kasih lihat videonya ya gimana cara buatnya. Nah di sini umur kangkung yang aku udah tanam ini umur 2 minggu, udah setinggi ini ya teman-teman. Kalian bisa lihat nggak banyak karena emang aku cuma di rumah aja buat keluarga aja, jadinya segini aja. Dan selanjutnya aku bakal jelasin apa aja sih bagian dari si media tanam itu. Nah ini pupuk kompos yang aku pakai, dan pupuk kompos ini juga bukan hanya untuk sayuran tapi juga bisa buat bunga dan buah-buahan. Dan kalian gunain ini sesuai dengan yang dibutuhkan ya, nggak berlebihan, nggak juga kekurangan. Kedua, bahan yang digunakan itu adalah skam yang berwarna hitam atau gosong seperti ini, kulit dari beras. Nah yang kayak gini guys. Nah ini kalian direkomendasikan, atau menurut aku akan jauh lebih baik hasilnya kalau kalian menyamburkan ini. Tapi optional sih, kalian bisa pakai tanah aja yang kalian punya, tergantung ya teman-teman. Tapi ini yang aku pakai kebetulan. Nah ini juga yang dimana akan mempercepat pertumbuhan dari si bibit menjadi tunas. Ini teman-teman adalah bahan yang ketiga dari bahan dasar penyemaian, namanya kokopit yang terbuat dari sabut kelapa. Teksturnya itu kayak ada akar-akarnya gitu teman-teman, terus enteng banget, warnanya kemerah-merahan atau agak oranye, gak hitam seperti tanah ya. Dan ini sangat efektif banget kalau ketiga bahan tersebut dikombinasikan 3 in 1. Bahan-bahan kan udah nih teman-teman. Sekarang kita lanjut ke alat-alat apa sih yang digunakan selama kita berkebun di rumah. Ups, bukan berkebun, maksudnya gardening di rumah kayak gitu. Nah, di sini aku punya 3 alat yang sering aku gunain. Yang pertama ini yang paling lebar bentuknya, nggak besar, seukuran tangan aku lah, tapi sesuai dengan genggaman. Terus ada garpunya juga, ada juga yang ramping. Nah, di sini biasanya aku gunain yang ini untuk menggemburkan tanah ketika aku mau mulai penyemaian bibit menjadi tunas. Kayak gitu. Jadi gampang banget kruk-kruk kayak gitu. Nah, yang ini, yang lebih ramping ini yang sering banget aku pakai karena bentuknya kecil. Karena kan aku juga media tanamnya di polybag ya, nggak besar-besar amat. Jadi efisien lah, tapi opsional ya teman-teman. Kalau kalian punyanya sendok atau sendok sayur ya nggak apa-apa, yang ada di rumah aja. Alat yang kedua yang kalian butuhin polybag. Nah warnanya hitam, sebenarnya banyak sih, kalian bisa pilih warna, ukuran 25x25. Nah saat kalian buka ini ukurannya cukup lumayan ya, nggak besar banget dan nggak kecil banget juga, cukup buat satu sosin atau sayuran lainnya yang sifatnya tunggal. Terus di situ ada bolong-bolong, itu kenapa? Karena bolong-bolong itu tuh fungsinya sebagai oksigen yang masuk untuk si tanamannya sendiri, khususnya akarnya.
kayak gitu. Jadi bisa bernafas. Nah, kalian juga bisa manfaatin bahan-bahan bekas yang ada di rumah seperti bekas minyak goreng atau sabun cuci piring yang bisa kalian buat sebagai tempat tanaman. Ini adalah alat yang ketiga yang dimana biasanya aku gunain untuk menyiram tanaman yang masih kecil, ya contohnya yang masih disemai gitu ya teman-teman. Jadi nggak terlalu too much airnya dan nantinya jadi nggak mati tanamannya karena berlebihan itu tidak baik. Jadinya sedikit-sedikit aja tapi konsisten, tetap diperhatiin, jangan sampai kalian lupa menyiram kayak gitu. Lah, air bekas cucian beras yang dimana biasanya aku gunain untuk menyiram tanaman. Karena katanya ya, riset bilang kalau air cucian beras itu mengandung banyak vitamin untuk tanaman. Selain plastik bag, kalian bisa beli plastik bag ini kalau kalian pengen simple biar nggak kotor. Tapi kalau kalian juga niat kayak mama aku, ini bekas minyak, plastik minyak, beliau bolongin kayak gini pakai solder. Nah, ada berapa tuh, banyak ya. Berarti udah kelihatan dong kalau keluarga aku itu pengkonsumsi minyak berat. Ya jangan kolesterol lah. Ada juga yang dari si cuci piring, liquid cuci piring gitu. Nah, sabun cuci piring ini kalian bisa gunain. Kalian cuci dulu pastinya, terus kalian masukin tanahnya, baru deh tanam sama ukurannya gitu. Jadi kalian manfaatin kalau bisa barang-barang yang udah gak kalian pakai di rumah sebaik mungkin. Jadi nggak buang-buang bahan, tapi kalian malah buat kangkung yang umurnya sekitar 3 hari kali ya. Nah, ini cabai rawit. Sebenarnya aku nanam banyak banget ya buat teman-teman. Jadi kalian bisa produktif di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, dengan apa? Dengan gardening sendiri. Nah, tuh aku punya banyak banget dan kebetulan ini aku lakuin di loteng lantai 2 aku kayak gitu. Sip. Ini tuh jahe kayaknya. Ginger, ini sosin udah pada jadi. Jadi kalian manfaatin barang-barang yang ada di rumah. Kalau kalian bisa beli si plastik bagnya juga murah kok. Selusinnya satu piece 500, selusin bisa kalian kaliin kali ya harganya. Dan setelah nanti jadi, kalian juga bisa masak untuk kalian, jadi bisa irit. Kan pengeluaran di COVID-19 ini kan cukup banyak, apalagi kalian mungkin uang juga agak kurang ya, mungkin bisa dimanfaatin buat kalian makan makanan yang bergizi, pastinya organik, sehat, dimana kalian bener-bener ngelakuinnya kalian sendiri kayak gitu. Jadi saran aku buat teman-teman, manfaatin waktu yang ada, produktif, beraktivitas, terus kalian juga bisa tetap berkreatif, berkarya. Nah, ini jeruk yang aku tanam juga dan kalian lihat ya, jeruknya juga udah mau berbuah. Nah, yang kecil itu lumayan ya. Nanti aku bakal update berita yang selanjutnya kalau udah jadi si ininya. Oke, segitu dulu video dari